oleh guru kita Ustaz Solihun. Mari kita buka kajian pada pagi ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ila hadiah wa alaihi solehah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Selanjutnya penyampaian materi yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau diskusi kepada beliau guru kita Ustaz Solihun. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para jamaah sholat subuh yang saya muliakan, saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan nikmat yang istimewa, yaitu nikmat iman Islam, sehingga kita bergerak hati kita untuk menjalankan sebuah amalan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai. Tentunya juga nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat sehat dan nikmat bisa diberikan pada umur kesempatan. Mudah-mudahan ini bisa kita pergunakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan senantiasa lisan kita banyak bersolawat kepada beliau. Mudah-mudahan dengan bacaan solawat kita diberikan syafaatul uzma lagi yang berqiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita lanjutkan materi kita, karena kebetulan kita sedang berada di insyaallah tanggal 2 Hijriah, tanggal 2 daripada bulan Zulhijjah, dan ini merupakan hari-hari 10 hari awal di dalam bulan ini, bulan Zulhijjah, merupakan hari-hari yang sangat istimewa. Ya, maka perlu kita ketahui untuk apa? Untuk banyak-banyak beramal pada 10 hari awal di bulan Zulhijjah ini. Nabi bersabda, "Ma min ayyamin al-amal as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yakni ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Qala walal jihad fi sabilillah illa rajul kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'in. Nabi bersabda, tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, melainkan pada hari ini, ya, hari-hari 10, yakni ayyam al-ashr, 10 hari di awal bulan Dzulhijjah.
Ya, jadi sampai sahabat menanyakan, meskipun jihad fisabilillah, Nabi bersabda, iya meskipun jihad fisabilillah, kecuali orang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya kemudian tidak kembali, artinya mati syahid. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama menyampaikan dengan berdalil di mana pada ayat kedua surah ya Al-Fajr wal Fajr, ayat pertama walayalin ashr, demi malam-malam yang 10 ya. Tapi ternyata kalau kita mengacu pada tafsirnya Ibnu Abbas, layalin ini dimaksudkan nahar, yaitu hari-hari 10 di awal bulan Dzulhijjah. Dan ini yang diambil oleh para ahli pakar, ahli tafsir, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya, bersumpah dengan hari-hari yang 10 di awal bulan Dzulhijjah, menunjukkan keutamaan. Dan kesimpulan daripada ulama, hari-hari pertama 10 hari di bulan Dzulhijjah lebih mulia ya, lebih mulia daripada hari-hari yang lain. Tetapi kalau malam-malam yang mulia, yaitu malam terakhir 10 di bulan Ramadan. Kenapa malam 10 terakhir di bulan Ramadan mulia? Lantaran ada Lailatul Qadar. 10 hari di awal Dzulhijjah lebih mulia karena ada wukuf di Arafah. Ya, maka ketika nanti saudara kita wukuf di Arafah, mari kita persiapkan untuk saum Arafah. Kalau sekarang saum bagus, karena ini hari-hari yang dimana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan para ulama menyampaikan meskipun amal yang mafdhul itu amal yang kurang utama, tapi karena dilaksanakan di hari yang sangat utama, amal tersebut bisa lebih utama daripada amal yang utama kalau dikerjakan di luar hari yang utama. Ya, maka kita siapkan puasa Arafah, karena siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablaha wa as-sanata allati ba'daha wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablaha. Nabi bersabda ya, saum di hari Arafah itu akan menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Maka kalau nggak puasa sayangnya nanti akan datang berapa di hari Ahad ya, hari Minggu atau hari Ahad ya, sekarang hari Ahad itu hanya disiapin. Kemudian nanti ada 10 kayak puasa Asyura, yaitu 10 Muharram. Nah 10 Muharram itu kalau kita puasa namanya puasa Asyura, menghapus dosa 1 tahun. Jadi ini kesempatannya pada saat ini kita bisa berakhir. Dan amalan-amalan apa itu tidak terkecuali. Bisa zikir, kita siang-siang banyak zikir. Di salah-salah kesimpulan kita baca Quran, kalau yang punya rezeki berinfak segala macam. Memang ada ibadah yang dianjurkan nanti, yaitu termasuk saum Arafah dan juga di hari raya Idul Fitri, hari Tasyrik 11, 12, 13. Ya, insya Allah mudah-mudahan banyak yang kurban. Panitia yang sudah siap-siap ya. Kurban juga sampaikan secara jangan sampai nanti mohon maaf ya kalau domba itu relatif syaratnya mudah, sebelum 1 tahun sudah masuk. Tapi kalau kambing Pak itu harus 1 kedua. Kalau orang sini bilang sudah kuat, jangan sampai nanti syaratnya nggak masuk.
ya. Nah, jadi kalau beli kambing ya, dibuka. Ciri-cirinya apa? Giginya sudah beda ya. Jadi yang dua ini sudah tumbuhnya beda gede. Kalau enggak dia agak mencong, kayaknya ahli perkambingan gitu ya. Nah, minimal kan sudah hilang ya, sudah tumbuh sedikit. Karena ternyata banyak kambing-kambing silangan sekarang yang baru berapa bulan tumbuhnya sudah kelihatan berbeda seperti tua. Padahal dibuka masih muda. Ya kalau domba relatif aman lah ya. Jadi kurang 1 tahun bulan. Nah, ini penting. Yang sampai nanti mengkorban syaratnya belum masuk. Ya, nanti pelihara dulu Pak. Kalau sempat ya, kalau nggak dipotong jadi sedekah. Ya. Kemudian kalau sapi itu 2 tahun masuk tahun ketiga. Ya. Kalau sapi Bali kalau rata-rata tua ya sapi Bali Pak, aman. Nah kalau lemosin hati-hati. Lemosin itu sapi yang cepat gede, ya cepat gede. Ya. Jadi kalau sapi saya nggak tahu bagaimana cara deteknya ini ada persatu, tapi mungkin sama ya. Jadi udah kuat tadi. Ya, orang Jawa bilang upah. Ya. Ya, jadi ini perlu diperhatikan. Ya. Jadi karena untuk memang syarat daripada kita untuk menyembelih hewan kurban salah satu. Ya, kalau syarat yang lainnya kesempurnaan, tanduk, nggak ada tanduk nggak apa-apa. Ya, justru kambing-kambing sekarang yang dikembangkan itu kambing yang untuk pedaging, bukan yang ada tanduk. Tapi kalau ada tanduknya harga ya kan, harganya juga rata-rata 6 juta, 7 juta kalau dijadikan sehat. Tapi untuk yang pedaging itu sebenarnya yang biasanya jarang. Dan ini tetap sah ya, tanduk itu ada kesetaraan. Soalnya orang-orang penjual itu kalau nggak ada tanduknya nggak laku, bosan. Kasihan juga ya. Nah, yang penting sudah masuk dan dagingnya banyak dibagikan ya. Nah, jadi itu kesempurnaan. Baik, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit demi sedikit kita sudah banyak meskipun biasanya tiba ya. Tapi insya Allah dapat pahala daripada kita belajar ilmu agama ya. Mudah-mudahan kita bisa diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bekal kehidupan kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, kita akan masuk pada pembahasan sirah sahabat ashabul rasul ya, di mana pada pagi hari ini saya menyampaikan ya nama sahabat yang memang masuknya setelah Fathul Makkah ya, setelah penaklukan Makkah. Kalau kita lihat dari perjanjian Hudaybiyah itu 6 Hijriah ya, 6 Hijriah. Kemudian nanti Nabi melaksanakan umroh, dinamakan umroh qadha, yaitu pada 7 Hijriah. Dan setelah inilah momen di mana nanti terjadinya Fathul Makkah ya. Baik, kita kenal sebuah tokoh di dalam sejarah Nabi ya. Kalau kita ngomongin tokoh antagonis ya, maka kita kenal dengan namanya siapa? Abu Jahal gitu ya. Terus Abu Lahab ya, Abu Sufyan sebelum masuk Islam ya, dan juga yang lainnya ya. Kalau kita kenal sahabat, kita lebih kenalnya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang lain harus baca dulu dan ngaji ya. Pada hari ini kita akan ya coba mengetahui sedikit tentang sejarahnya sahabat ya. Ya, orang yang berbaiat untuk mati dalam perang Yaman ya, yaitu Ikrimah bin Abu Jahal. Sebab Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Jahal punya putra namanya Ikrimah. Ya, Ikrimah ini
putranya Abu Jahal. Ya. Abu Jahal tokoh orang yang paling gencar memusuhi Nabi kita Muhammad SAW, dan beliau bersumpah ya sampai mati akan memusuhi Nabi. Ya. Nah, dan ini yang ditangkap oleh anak putranya yaitu Ikrimah, ya, mengikuti jejak ayahnya, sehingga Ikrimah pun sangat membenci Nabi dan memusuhi Nabi. Ya, dia menganggap perbuatannya itu dengan mengikuti jejaknya orang tua memusuhi Nabi merupakan tanda baktinya kepada orang tuanya. Ya. Ya, jadi Ikrimah ini putranya Abu Jahal. Bisa putra seorang yang sangat membenci Nabi, tetapi kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat mungkin, ya. Makanya di masyarakat itu ada bapaknya di masyarakat, kadang mohon maaf ya, ibadahnya enggak, kadang juga terkenal kurang baik gitu ya. Tapi anaknya pintar ngaji, ya. Anaknya mau sholat. Ini baru hidayah, Pak. Ya, urusannya siapa? Allah Subhanahu. Sebaliknya anak yang belum ngaji, katakan Ustaz, kadang-kadang perilakunya tidak seperti bapaknya. Ya, tidak ada yang boleh disalahkan sebenarnya. Selagi orang tuanya sudah mencontohkan dan mengarahkan. Maka ini yang ditafsirkan oleh para ahli tafsir, wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Ya. Dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan dari yang mati engkau keluarkan yang hidup. Ya. Dari tulang sulbi orang yang sangat membenci Nabi, dari orang yang sangat membenci Nabi keluar dari tulang sulbinya orang yang cinta kepada Nabi kelak, yaitu namanya Ikrimah. Makanya kita harus banyak-banyak berdoa ya, buat anak keturunan kita. Kalau kita alhamdulillah sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan taufiknya bisa terpaut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak kita juga seperti itu. Nah, ini penting ya. Termasuk tadi orang-orang yang kurang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah bisa keluarkan dari tulang sulbi mereka menjadi anak-anak yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya Ikrimah bin Abu Jahal, ya. Maka Ikrimah ini jelas tumbuh di kalangan orang-orang yang memusuhi Nabi, ya, di mana ayahnya Abu Jahal, ya. Dan pada perang Badar, Ikrimah pun ikut, ya, bersama ayahnya Abu Jahal, ya. Maka Ikrimah begitu sangat ganas ya dalam memerangi kaum muslimin. Ya. Ketika perang Badar ini kita bisa mengetahui kemenangan ada di pihak kaum muslimin, dan Abu Jahal pun terbunuh. Ya. Abu Jahal dibunuh sebelumnya oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya, dipenggal kepalanya oleh Abdullah bin Mas'ud. Tetapi sebelumnya dilumpuhkan oleh dua orang Ansor, ya, yaitu ada Mu'ad bin Amr bin Jamuh dan Mu'awwid bin Affan. Ini anak muda, Pak, yang memang dari awal ketika perang Badar penasaran dengan yang namanya Abu Jahal, karena Abu Jahal ini tokoh yang sangat memusuhi Nabi, dan kita pun sudah tahu kalau disebut namanya Abu Jahal, orang yang sangat memusuhi Nabi. Maka pemuda ini, ya, mengincar Abu Jahal, ya. Pada saat itu Abu Jahal sedang memutar-mutar kudanya, ya. Kemudian dua pemuda ini menanyakan, ya, di mana Abu Jahal itu orangnya, ya.
Ketika itulah ya dua pemuda ini ya menyerang Abu Jahal, akhirnya bisa melumpuhkan, dan akhirnya yang membunuh adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya. Baik, ketika perang ini maka Abu Jahal terbunuh karena suasana yang tidak memungkinkan. Ikrimah bin Abu Jahal ini tidak bisa membawa mayat orang tuanya, sehingga dia pulang ya, dan tentunya ini sangat terpukul ya. Sebelumnya kaum kafir Quraisy perang dengan kaum muslim ini karena untuk mempertahankan suku dan agamanya. Tapi sekarang ditambah dengan balas dendam atas kematian ayahnya itu Abu Jahal. Jadi semakin benci kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, kalau dulu saja lantaran agamanya, ya, lantaran sukunya orang-orang Arab yang pada saat itu menyembah Lata dan Uzza dan berhala-berhala, baik di sekitar Masjidil Haram maupun di rumah-rumah mereka ada Tuhan berhala. Ya, di rumahnya masing-masing punya berhala ya. Di Ka'bah banyak berhala, ratusan berhala. Ya. Tuhannya di mana-mana begitu, banyak ya, berbentuk patung. Ya. Maka ini nanti yang menjadi renungan oleh Ikrimah ya. Ketiga, Faktul Makkah dia kabur ya. Baik, kemudian pada perang yang kedua yaitu perang Uhud ya. Pertama itu perang Badar tahun kedua Hijriah ya. Kemudian tahun ketiga perang Uhud ya. Perang Uhud inilah kesempatan orang-orang kafir Quraisy untuk membalas dendam atas kekalahan di perang Badar. Maka kita kenal perang Uhud itu kaum muslimin mengalami kekalahan lantaran ada kesalahan daripada pasukan pemanah yang tergiur dengan ghanimah. Jadi orang biasanya tergiur dengan harta. Oke. Sesi pertama menang, ya. Kaum kafir Quraisy sudah berantakan, terpecah pasukannya. Ya, kemudian di situ ada harta, ghanimah rampasan perang. Ya. Padahal orang-orang pemarah ini sudah diwanti-wanti sama Nabi. Ya, dengan kondisi apapun sebelum ada utusanku yang datang menghampiri pasukan pemarah, tidak boleh satu orang pun beranjak dari posisinya. Namun ternyata melanggar perintah Nabi. Maka akhirnya mereka turun. Ketika turun, nah, kita tahu sayap kanan ketiga perang kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sayap kiri oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah ini orang yang sama ya, ahli perang. Ya, orang kafir Quraisy mengangkat panglima, berarti kalau diangkat bukan orang sembarangan. Ya, Khalid bin Walid, kayak kita pun nggak mungkin mengangkat orang pemimpin di daerah-daerah kita gitu ya. Ya pasti karena memiliki kapasitas, ya, memiliki masa, ya. Nah, sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid, sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Ya, melihat ada kesempatan untuk menghancurkan kaum muslimin, maka baik pasukan Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal merangsek untuk menghancurkan orang-orang muslim sehingga kaum muslimin terpecah ya, dan 70 sahabat meninggal di perang Uhud termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib ya. Jadi akhirnya merasa puas Ikrimah bin Abu Jahal, dan inilah yang dikatakan kemudian oleh Abu Sufyan ketika berseru ya, inilah balasan kami atas kekalahan perang Badar. Ya. Ikrimah pun memiliki andil pada perang Khandaq. Ya.
perang Khandaq itu juga namanya perang Ahzab, maka turun satu ayat penuh namanya surah Al-Ahzab. Ahzab itu artinya golongan-golongan, karena ini merupakan sekutu-sekutu dari berbagai sekutu kaum kafir Quraisy, baik kabilah-kabilah Arab, termasuk juga orang Yahudi di situ, termasuk di dalamnya orang-orang munafik, ya, berjumlah sekitar 10.000 pasukan untuk menghancurkan Madinah. Padahal pada saat itu kaum muslimin di Madinah dihitung baik pasukannya, ya, kemudian perempuan anak-anak tidak, ya, sekitar 3.000, ya, 3.000. Maka Nabi itu sangat cerdas, ya, sangat cerdas, dan senantiasa mengirim utusan-utusannya untuk memantau pergerakan orang-orang kafir Quraisy, ya. Melihat pergerakan yang sangat membahayakan ini, ya, maka biasa diadakan musyawarah. Akhirnya diputuskan, ya, menggali parit atas saran sahabat yang mulia Salman Al-Farisi, ya, Salman Al-Farisi, ya. Jadi kemudian menggali parit, ya, ini luar biasa, sampai Nabi ikut menggali parit, ya, sampai keluarlah, ya, bau mulut yang tidak enak dari orang-orang yang menggali parit ini, karena memang saking lelahnya, ya, termasuk kurang makan. Kita puasa kan enak nih bau mulut kita, ya. Menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut temannya, bau mulut gak sedap, ya. Maka pada perang Khandaq ini, ya, kaum muslimin memakai strategi untuk menggali parit, dan inilah, ya, yang belum diketahui strategi perang oleh bangsa Arab. Maka ketika datang pasukan, ya, sekutu-sekutu, ya, baik dari kaum kafir Quraisy, kabilah-kabilah Arab yang memang memusuhi Nabi, dan juga orang-orang Yahudi, orang-orang munafik di dalamnya, maka tercengang, tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Paritnya itu sekitar lebarnya 3 meter, Pak, ya. 3 meter. Ya, sekarang peninggalannya sudah hampir nggak ada, ya. Kalau panjangnya saya lupa, ya, tapi itu celah yang memang bukan dilewati, karena Madinah itu dikelilingi oleh bukit, ya, dan di situ ada celah yang memungkinkan pasukan musuh bisa melaluinya, maka celah itulah yang digali, ya. Maka sudah tidak bisa melewati, akhirnya berkemah, padahal mereka tidak mempersiapkan diri untuk berkemah. Dan nanti berkemah selama sekitar 1 bulan, yang akhirnya diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan didatangkan ahli topan, mereka orang-orang, dan akhirnya mereka tidak bisa apa-apa, pulang ke Mekah dengan tidak memperoleh kemenangan, ya. Tetapi sebelumnya Ikrimah bin Abu Jahal ini tidak tahan kalau hanya menunggu, ya. Ketika mau masuk udah dihadapkan pakai panah, ya. Cari celah-celah yang memungkinkan dia bisa menerobos parit, dan di situ terlihat ada satu celah, ya, celah kecil namun terjal. Akhirnya Ikrimah ini mencoba, ya, dengan beberapa temannya, termasuk Amr bin Abdul Wud. Nah, ini orang yang terkenal kasar, Amr bin Abdul Wud ini, dan sebelumnya sudah dipanas-panasi, karena Amr bin Abdul Wud ini merupakan orang yang sangat kasar, pemberani, ya, ibaratnya dipanas-panasi. Ini pahlawan, ya, ini orang yang kuat. Kemudian di situ dibaca oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib dengan pasukan berkudanya menghadap
dan di situ terjadi perang tanding. Kalau kita di film-film itu ya Pak ya, ikan perang tanding. Dan Ali ini, sahabat Ali ini sangat pintar ketika perang tanding. Akhirnya Amr bin Abdul Wud ini terbunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, akhirnya Ikrimah pun melarikan diri. Ya, Ikrimah melarikan diri sampai tombaknya tertinggal di situ. Ya, jadi Ikrimah ini ya ikut andil ya ketika beliau masuk Islam di beberapa peperangan. Ya, kemudian setelah terjadinya Fathul Makkah, ya. Artinya itu Fathul Makkah ditaklukkan oleh Nabi. Ya, sebelumnya perjanjian Hudaybiyah Pak. Ya, Hudaybiyah itu perjanjian Nabi tadinya ingin umroh, ya, pada tahun 6 Hijriah. Ya, kita juga pengen umroh ya, pengen haji, pengen umroh. Nabi itu di Mekah setelah hijrah 6 tahun, kemudian pasti pengen ke tempat kelahirannya, apalagi menunaikan umroh. Karena pada saat itu Nabi bermimpi tawaf ya di Ka'bah, kemudian bermimpi para sahabat mencukur rambut, ya. Maka Nabi sampaikan, ya, akhirnya para sahabat senang, ya. Nah, kemudian mereka mempersiapkan umroh, tapi ternyata kaum kafir Quraisy ya sudah 6 tahun bermusuhan, masa ini orang mau umroh kita biarkan. Ya, akhirnya dihadang dengan berbagai peristiwa, akhirnya terjadi gencatan senjata, di mana di situ nanti ada perjanjian Hudaybiyah, ya. Dan inilah nanti yang memunculkan latar belakang Fathul Makkah, ya. Kemudian ketika Fathul Makkah, ya, kita sudah tahu, ya, damai semuanya, ya. Barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman, akan aman. Barang siapa yang menutup rumahnya dia aman. Barang siapa dia yang ke Masjidil Haram aman. Maka pada saat itu, ya, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, ya, berbondong-bondong masuk Islam dengan firman Allah, Inna fatahna laka fathan mubina. Ya, kemudian setelah itu Ikrimah tidak masuk Islam, dia melarikan diri, ya, ke arah Yaman, ya, dengan menaiki sebuah perahu. Jadi melarikan diri, tidak masuk Islam, ya. Dan istrinya Ummu Hakim ini tidak ikut melarikan diri, ya. Tetapi di tengah perjalanan, ya, perahu yang ditumpanginya itu diterjang ombak, sehingga orang-orang berkata, ikhlaskanlah musibah ini, ya, karena Tuhan kalian tidak bermanfaat bagi kalian di sini. Maksudnya Tuhan selain Allah tidak bisa membantu. Gimana bisa membantu? Aku yang bikin manusia. Udah ikhlaskan, ya. Ikrimah bergumam, demi Allah, jika yang bisa menolongku di lautan ini ikhlasan hati, maka begitu pula di daratan. Ya Allah, aku berjanji kepadamu, apabila engkau menyelamatkanku dari musibah ini, niscaya aku akan mendatangi Muhammad dan meletakkan tanganku di atas tangannya, dan sungguh aku pasti mendapatinya sebagai pemaaf. Sebenarnya takut juga, ya, karena selama hidupnya memusuhi, tapi Nabi itu, ya, meskipun dimusuhi, orang-orang yang musuhi paham betul bahwa Nabi itu pasti akan memaafkan, karena Nabi, ya, ketika terjadi perang atau apapun tidak ada keinginan selain mereka masuk Islam, ya. Maka Ikrimah bergumam di dalam hatinya, Nabi pasti memaaf dan orang yang mulia.
Jadi musuh-musuh Nabi itu sudah tahu Nabi itu orang yang baik, yang sangat mulia, tetapi karena perihal kesukuan dan agama, mereka mempertahankan ya apa yang telah mereka sembah dan bapak-bapak mereka sembah, sehingga menutup hatinya dan memusuhi Nabi. Padahal sudah jelas tanda-tanda kenabiannya Nabi kita Muhammad SAW dengan segala kebaikan beliau. Ya. Akhirnya kemudian ketika Ikrimah bin Abu Jahal menepi selamat, ya, Ummu Hakim ini lebih duluan menuju Nabi karena khawatir suaminya nanti terjadi sesuatu, maka minta jaminan keamanan kepada Nabi yang sebelumnya Ummu Hakim ini menyatakan keislamannya di hadapan Nabi. Akhirnya Nabi menerima jaminan untuk keselamatan Ikrimah bin Abu Jahal. Kemudian Ikrimah bin Abu Jahal ditemui oleh istrinya, dan kemudian mereka bersama-sama menemui Nabi, dan Nabi memaafkan dan menerima keislamannya. Maka ini kemudian dari anak ya orang yang sangat memusuhi Nabi kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah ini beliau tidak menyia-nyiakan kesempatannya. Ya, beliau teringat ketika masa-masa memusuhi Nabi, maka ketika ada kesempatan untuk berbuat kebaikan, beliau langsung berbuat kebaikan, dan para sahabat bersaksi atas keislaman, atas kebenaran keislamannya dan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh Ikrimah bin Abu Jahal ini. Ya, maka kemudian Ikrimah bin Abu Jahal ini sudah juga teruji oleh Nabi. Ya, ketika diberikan tugas, dan tugas itu diselesaikan dengan baik, tuntas. Ya, kemudian ketika ditugaskan oleh Abu Bakar juga tugasnya diselesaikan dengan tuntas. Ketika memerangi orang-orang yang murtad, maka Ikrimah pun bisa menyelesaikannya. Dan akhir ceritanya nanti beliau memang menginginkan mati syahid, dan akhirnya diberikan mati syahid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibnu Katsir berkata, ya, seseorang mengatakan bahwa Ikrimah tidak memiliki dosa setelah masuk Islam, meskipun dulu orang yang sangat gencar memusuhi Nabi. Dan memang ini sudah jadi rumus, ya, orang kafir ketika masuk Islam maka dia akan dihapuskan dosa-dosa sebelumnya seperti bayi yang baru. Ya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i berkata, Ikrimah orang yang terpuji perilakunya semenjak memeluk Islam. Jadi semenjak memeluk Islam sudah berubah 100 derajat menjadi orang-orang yang tulus, ya. Kemudian ketika perang Yarmuk, ya, maka Ikrimah bin Abu Jahal, ya, ditugaskan oleh panglima besar yaitu Khalid bin Walid, ya. Nah, maka Ikrimah di dalam perang Yarmuk ini beliau berjuang, ya, dan akhirnya beliau menemukan mati syahid dengan luka tidak kurang dari 70, ada yang mengatakan 73, baik tusukan pedang, tancapan tombak maupun anak panah. Ya, akhirnya beliau mati syahid beserta anaknya. Ya, Ikrimah diletakkan di pahanya Khalid bin Walid, anaknya di betisnya Khalid bin Walid. Jadi ayah dan anaknya meninggal mati syahid. Ya. Dan Ikrimah ini memang di dalam sejarah tidak dijelaskan secara, karena memang masa lalunya orang-orang yang sangat memusuhi Nabi, tetapi kemudian di akhir setelah beliau masuk Islam, beliau terkenal menjadi sahabat yang mulia, di mana para sahabat menyaksikan kebenaran keislamannya, apalagi beliau mendapatkan mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari pelajaran ini kita bisa ambil kesimpulan, mudah-mudahan, ya, kita semua menjadi orang-orang yang di sisa umur kita, kalau kita ternyata dahulu
banyak dosa, maka kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki sebagaimana sahabat yang mulia ini, ya. Peluang untuk meraih kebaikan itu sangatlah terbuka lebar, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Jika tidak ada, kita cukupkan. Baik, terima kasih Ustaz Soebul pemaparan materinya. Silakan Bapak yang ingin berdiskusi, bertanya. Tadi di rumah sudah disampaikan sedikit tentang bulan Zulhijjah yang salah satu masuk bulan haram, ya. Terus dilanjutkan tadi kajian sirah sahabat dan Ikrimah bin siapa Pak? Abu Jahal, ya. Silakan yang mau bertanya untuk masalah Idul Kurban, ya. Jadi dipesankan disunahkan puasa Arafah, ya, jatuh di hari Ahad besok, ya. Ketika sudah kita wukuf di Arafah, kita disunahkan, dan faedahnya tadi sudah disampaikan, menghapus dosa selama 2 tahun dan tidak ada jaminan berkorban. Silakan Bapak-bapak yang ingin memperdalam atau materi yang lain, tema yang lain, silakan. Dan silakan Pak Aziz. Assalamualaikum. Untuk pembagian kurban itu pembagiannya berapa sih untuk kurban, terus panitia dan ya. Terus kalau pembagiannya tidak apa itu di kurban, maksudnya 1/3 atau 4 itu punya apa, dan ya itu. Kalau kurban itu ya kita bagi, nah sesuai dengan syariat tadi, ya, dibagikan. Dan kurban itu tidak hanya orang yang miskin saja, ya, termasuk orang yang mampu juga, ya. Nah, pembagiannya biasanya 1/4, ya. Untuk kita yang mengatakan 1/3. Tapi kita kalau untuk sebaiknya kita ambil 1/4, bisa, ya, 1/4, ya. Kemudian kalau mau ngambil, ya, yang mengatakan 1/3. Nah, pembagian itu ke siapa saja, ya. Jadi kalau kurban itu lebih luas, tidak seperti pembagian zakat. Zakat hanya tertentu dengan fakir, miskin atau asnaf yang telah ditentukan, ya. Meskipun lebih pada 2 asnaf tersebut. Nah, artinya itu kurban itu ke siapa saja bisa, ya. Jadi ke siapa saja. Kalau bagian kita itu tadi silakan boleh mengambil kalau korbannya bukan korban nadar, ya. Tapi kalau kita korbannya itu korban nadar. Nah, dari itu kalau tahun ini saya kayak gini, nanti saya bernadarkan korban di tahun depan, maka itu nggak boleh diambil, ya. Bagiannya nggak usah diambil, ya. Jadi kalau di hadis Nabi itu silakan disimpan dan yang lainnya dibagikan, ya. Jadi siapapun boleh, orang yang mampu juga silakan untuk menikmati daging kurban. Jelas Pak Aziz. Mengambilnya sampai 1/4 atau 1/3 bagi pengorban. Kalau di 1/3, 1/3. Jadi berapa miliar kita ambil kepala belakang gitu, ya. Nah, Gitu, ya. Silakan. Teknisnya seperti itu. Baik, ada lagi tentang korban Bapak atau tadi sirah sahabat Ikrimah bin Abu Jahal. Ini saya memperdalam saja tentang Ikrimah bin Abu Jahal, bapaknya maaf tadi, ya, kalau tadi yang bapaknya Ustaz, anaknya memang yang perilakunya juga kayak bapaknya, atau yang bapaknya biasa saja tapi anaknya tadi ahli mengaji atau saya ke masjid. Apakah ada semacam doa khusus buat anaknya yang mungkin susah dibilangin atau gimana? Kalau orang Jawa itu dulu maghrib atau suruh gitu, ya, suruh nggak boleh keluar nanti. Nah, itu setelah di sini yang sekilas saya tahu itu kalau habis asar keluar sampai maghrib itu nanti kupingnya dikencingin jin gitu, sehingga itu susah dibilangin, susah dinasihatin. Gimana? Ya.
doa-doa khusus ya untuk anak-anak kita. Ya sebenarnya kalau kita mengacu pada Al-Quran ada doanya ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya. Itu doa di antara yang dianjurkan untuk istri dan anak keturunan kita agar menjadi penenang di mata kita. Artinya menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membahagiakan kita ya. Kemudian Rabbi habli minas sholihin, anugerahkan keturunan atau anak-anak yang sholih. Dan ini doa-doa yang sangatlah. Kalau doa-doa secara khusus lainnya ya silahkan berdoa sesuai dengan keinginan kita untuk anak kita ya, sesuai dengan kebutuhannya. Kalau ternyata anak kita mungkin suruh sholat susah, ya kita doakan dia, ya Allah ya, berikan taufik kepada anak saya agar mau melaksanakan sholat berjamaah tepat waktu. Jangan gitu ya. Ini boleh ya, untuk secara spesifik kebutuhan untuk anak-anak kita, begitu ya. Nah kemudian yang kedua, memang kita juga perlu memberikan keteladanan, ya keteladanan yang nyata. Tapi insya Allah para jemaah, insya Allah bapak-bapak sudah banyak memberikan keteladanan. Ya, keteladanan, ya. Keteladanan itu ternyata ketika tadi perjanjian Indonesia, Nabi itu pernah memerintahkan kepada sahabatnya sampai 3 kali Pak, dan sahabat tidak ada yang merespon. Bahkan Nabi sampai kesel. Kenapa? Karena sahabat belum melihat langsung perbuatannya. Nabi itu ketika tidak jadi umroh, tapi kan Nabi sudah dan para sahabat membawa hewan kurban. Nabi menyuruh potong hewan kurban ya, sebagai tanda kita telah umroh meskipun belum umroh, karena dihalang-halangi oleh orang kafir Quraisy ya, umrohnya tahun depan sesuai dengan perjanjian, tapi cuma selama 3 hari. Nabi menyuruh untuk memotong hewan kurban dan mencukur rambut. Jamaah para sahabat gak ada yang merespon. Akhirnya Nabi masuk bilik ke kamar istrinya Ummu Salamah pada saat itu. Dan Ummu Salamah, wahai Nabi, engkau tidak usah berkata sepatah apapun, lakukan saja, dan engkau bayar tukang cukur rambut, maka niscaya para sahabat akan mengikutinya. Nah ini kadang-kadang teladan dari sisi perilaku lebih mengena untuk anak-anak kita. Ya, akhirnya Nabi keluar tanpa berkata sepatah apapun. Ya ini juga buat pelajaran kita. Kadang-kadang istri juga banyak memberikan saran baik kepada kita. Ya, tapi kadang-kadang laki-laki kan mengabaikan itu ya. Kadang-kadang banyak kebaikan juga. Ya, akhirnya Nabi keluar langsung memotong hewan kurban, dan pada saat itu ontanya Abu Jahal yang dipotong. Ya, onta rampasannya Abu Jahal, dan memang kalau orang sini bilang papis ya Pak ya, dipapis sama apa ya, kalau orang Jawa bilang ya apa Pak? Nah, itu ada anting peraknya. Jadi ontanya Abu Jahal itu ada anting peraknya Pak. Potong sama Nabi, tujuannya apa? Biar orang-orang kafir jengkel gitu Pak. Biar orang-orang kafir jengkel sudah menahan Nabi dan para sahabat pada tahun itu tidak boleh dipotong gitu. Para sahabat langsung ikut memotong hewan kurbannya ya kan. Kemudian ada yang mencukurnya ya, mencukur rambut bergantian. Nah ini kita butuh memberikan keteladanan pada anak-anak kita Pak. Ya, dan kemudian juga kadang-kadang sentuhan ya, sentuhan ya, kata-kata yang baik. Dan kadang-kadang kita tidak sering karena anak-anak kita bikin kesel, kadang-kadang orang tuanya ya, ibunya tidak tahan ya, bapaknya tidak tahan, kadang-kadang akhirnya menjauh dari anak kita ya. Dan ini yang kadang-kadang akhirnya anak semakin menjauh ya. Dan juga anak-anak kita kurang pelukan kita Pak ya. Udah agak gede kita sudah paling cium tangan ya kan, dipegang kepalanya ya kan, sering dipeluk ya, diberikan kata-kata yang baik ya.
kata-kata yang kamu soleh, ya kamu baik, kamu bisa, kamu rajin, ya segala macam. Nah ini calon anak itu kadang-kadang meneteskan air mata. Ya, anak zaman sekarang itu luar biasa Pak. Saya juga bilang, kalau nggak diatur itu luar biasa. Kadang istri kan lebih menyerah, apalagi anaknya laki, ya. Anak laki-laki lebih luar biasa ya. Kalau anak perempuan cenderung meskipun gampangnya kadang gelegam itu diam-diam malam-malam main HP ya, segala macam ya kan. Nah, di luar kendali kita. Kalau anak laki-laki berontaknya kelihatan ya. Nah, maka kita sering berikan kesebutan meskipun mereka kadang-kadang bikin kita kesel, itu anak kita. Ya, banyak orang yang menginfakkan hartanya demi punya anak, tapi tidak diberikan anak. Dan bagi kita apabila diberikan anak, tiga ini menjadi nama amalukum wa'alatum fitnah. Ya, sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu ujian bagi kalian. Maka kita tangani dengan sebaik-baik mungkin ya. Ketika sekarang memang dunia digital, terutama sih dari pengaruh HP ya. Anak sekarang dibilang dia sudah ngomongnya sampai C. Kalau kita kan dulu enggak ya. Nah, tentu bikin kesel itu ya. Bikin kesel. Maka kita juga jangan lupa itu amanah ya. Mudah-mudahan kita anak keturunan kita itu bisa sadar ya dari hati yang untuk Allah Subhanahu. Gitu Pak. Terima kasih jawabannya. Poin yang sangat penting buat saya yaitu tadi memberi contoh dan menjadi contoh. Banyak kan saya khususnya itu hanya memberi contoh, tapi belum bisa menjadi contohnya. Ayo ke masjid, bapaknya nonton TV itu bisa baru memberi contoh. Sholatnya baik di masjid, tapi kita ya di rumah itu kan baru bisa memberi contoh, belum bisa menjadi contohnya nabinya, menjadi suri teladan. Yang kedua tadi disentuh ini, yang belum disentuh ya. Disentuh hatinya ya. Tadi sampai pada air mata berarti kan kena sentuhan. Baik Pak, terima kasih. Ada jawabannya. Silakan Pak Agus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di musim haji ini kan jika kita punya orang tua misalnya dulu itu sudah haji, tapi kan belum sempat haji kan nunggunya lama atau meninggal. Kemudian kan ada istilah haji ya. Nah itu kalau kita, karena kita anak-anaknya kan berhaji juga harus dibadalkan orang lain, itu ada caranya gimana? Ada caranya untuk badal haji itu apakah kalau haji kan ini dibatasi pemerintah sudah sekian kuotanya sekian orang, pasti kan gerakannya ke sana kan sudah lihat siapa yang mau haji kan, nah itu apakah kita bisa nitip ke orang sementara dia sendiri juga lagi mau haji gitu? Nitip dibatalkan ya. Terus terang saya, apakah haji itu yang batal ada syarat harusnya sudah haji? Ini saya belum bisa menjawab ya. Tapi yang jelas haji itu bisa dibatalkan. Tapi kalau apakah syarat yang menjadi batal sudah haji ini saya belum bisa jawab ya. Jadi saya harus baca dulu ya. Tapi yang jelas haji itu boleh dibatalkan. Haji itu boleh dibatalkan. Artinya kalau saya berangkat haji dengan ini, ya, berarti dari awal sudah diniatkan untuk haji orang tuanya. Tapi kalau kita nitip orang sedang haji, sedangkan dia juga sedang haji untuk dirinya, maka ya sepemahaman saya ya di saat ini itu tidak tepat. Artinya memang kalau mau membatalkan haji orang tua kita atau yang sudah meninggal di antara kerabat kita harus memang dari awal sudah diniatkan rangkaian itu dari awal untuk haji dibatalkan ke orang itu. Hal yang bagus ya. Nah, kalau syarat tadi apakah harus sudah haji? Tapi memang ini kenapa syarat ini berlaku di kalangan masyarakat kita mungkin karena biar lebih abdul. Ya, orang yang sudah haji kan sudah tahu ya rangkaian ini. Nanti coba saya baca dulu ya bagus ya. Mohon maaf saya belum bisa jawab apakah
ada syarat sudah haji. Tapi yang kedua, kalau kita nitip tadi ya, sedangkan dia juga untuk sedang haji untuk dirinya. Meskipun beberapa orang ketika ke sana saya sudah umroh berkali-kali kan. Jadi setelah umroh dia balik lagi untuk apa? Ibunya. Kemudian balik lagi untuk ayahnya. Dan ini ada beberapa ulama yang berpendapat tidak setuju ya. Nanti bolak-balik itu ya, bolak-balik itu kan. Nah, seperti itu. Ya. Baik, gitu ya Pak Ustaz, mohon maaf ya. Kasih. Ya. Baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita tutup karena nanti ada salah kita DPA yang mau